Oke, teman-teman, sekarang kita langsung mulai ya. Pertama kali mulai, mari kita ngolet dulu deh. Ngolet dulu, tangan dua, katakan. Iya, 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 iya. Ke samping katakan ih 3 kali. Ehe. Ke samping yang lain, tiga kali. Ehe. Belakang yang panjang, udah ngomong. Ayo, melengkung ke depan katanya mesra. Oh yes, baby. Nah, ayo semuanya. Tahan sama-samanya semua. Nah, cepat. Tahan lebih cepat lagi. Oke, sekarang kita siap mulai gitu ya. Saya tanya dulu, mohon pengakuan dosa. Siapa? Wah, Dok Baris. Oke, dahsyat. Dari Malang, with love. Dok Baris, hadir. Keren, Mas Rahmat. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Jadi, kenapa perlu kita mengerjakan PR? Orang sukses itu mereka melakukan antisipasi. Mereka mengerjakan yang harus dilakukan menuju kebaikan. Orang yang tidak sukses, apa yang dia lakukan? Dia hidupnya fokus kepada kebiasaan-kebiasaan yang memang tidak menghasilkan. Ketika dia fokus kepada hal yang tidak penting, hidupnya jadi tidak penting. Kalau secara keuangan Anda anggap penting, ya ayo kita fokus dan belajar terus meningkatkan diri dari sudut keuangan kita. Nah, sekarang ini PR, isi angket. Financial ronsen Anda, terus pengeluaran yang bisa disederhanakan. Kenapa ini penting? Goal Anda 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Kemudian daftar kekayaan fisik Anda seperti apa. Nah, ini ya. Oke, Pak Diki, tolong kita lanjutkan yang kemarin. Jadi gini, setelah Anda tahu bahwa ada 6 goal keuangan Anda, mau financial protection, mau security, mau vitalitas, kemudian independent, financial freedom, atau totally absolute financial freedom, nah Anda harus mempunyai goal-goal ini, dan Anda tahu angkanya Anda sekarang posisinya di mana. Pak, saya masih level 1, Pak. Waduh, ya. Oke, gitu ya. Oh, level 0, Pak. Oke, gitu ya. Nah, nih, mari kita lanjutkan. Pak Diki, materinya tolong disampaikan. Kenapa harus diisi? Nih, kenapa harus diisi? Karena kita akan membandingkan hari ini. Jadi, kondisi Anda sekarang menuju ke arah yang Anda impikan, Anda perlu strategi. Nanti strateginya kita share. Alasan sangat kuat kita share juga. Terus kemudian juga jurus-jurusnya kaya itu seperti apa di-share. Pak Diki, lanjutkan. Nih, Pak Diki. Nih, kemarin kan kita belajar absolute financial freedom. Nah, satu kondisi keuangan yang dimana kita, selama yang kita inginkan sebanyak dalam acara yang buat orang lain berdaya atau positif. Yuk, lanjut. Nih, lanjut. Nih, financial independent. Ya, itu apa? Minimal goal kita itu harusnya financial independent. Passive income lebih besar dari gaya hidup. Inilah yang minimal harus jadi goal kita. Loh, caranya gimana? Sederhana atau naikkan passive income, turunkan gaya hidup lebih dahulu. Makanya kita sederhanakan. Lanjut, yuk. Kita begitu financial ronsen, kita mulai tahu. Kita sudah punya passive income belum? Kalau belum, ayo. Masih ingat? Nah, formnya Pak Diki yang kemarin, formnya yang passive income yang kemarin. Nah, dari form passive income itu, kita mulai list. Zaman dulu saya belum punya itu yang namanya kos-kosan, enggak punya. Tapi karena saya tulis, saya punya, saya mau punya kos-kosan ini, hotel ini, mall ini, wah, terkabul, seru juga, gitu ya. Ya, terus kemudian juga, misalnya, punya apartemen, punya apa yang disewakan, kebun dibagi hasilkan, nah, silahkan, begitu ya. Ini form yang Financial Revolution yang kemarin, Pak Diki, formnya passive income. Jadi, passive income yang kemarin, gitu ya. Jadi passive income. Ya, yang ada ya saya di sini lah. Gampang, langsung carikan di buku manualnya kan ada, halaman 70 lebih. Nih, dari sini, nih, dari passive income Anda. Anda sudah punya passive income belum? Rumah kos-kosan? Sarang walet? Sarang walet saya belum berhasil, nggak tumbuh, karena nggak dipelihara dengan benar, nggak tahu caranya, tekniknya, butuh usaha. Ini. Terus kemudian ada bisnis nggak yang jalan tanpa Anda? Punya, saya punya. Deposito reksadana punya nggak? Royalti buku, royalti kaset, royalti sistem, dan lain sebagainya. Anda yang membuat Anda punya penghasilan passive income itu, ya. Terus kemudian tentu saja aktif income Anda sebagai profesional, sebagai profesi, trading, dan lain sebagainya itu seperti apa. Nah, ini adalah penghasilan C, toh. Nah, penghasilan C itu adalah penghasilan yang paling penting daripada hanya aktif income Anda yang D. Kemudian, mari kita lanjut, Pak Diki, kita bandingkan. Kita bandingkan. Anda sudah bandingkan belum? Nih, baru ketahuan pas di ronsen. Ketahuan gimana? Besar pasak daripada tiang? Nah, kalau titip trading forex, Anda titip ke siapa, darling? Kalau Anda titip trading forex, itu dalam kondisi bahaya.
Ada atau titip trading forex dan menang? Ceritanya. Duh, mohon maaf kalau Bapak Ibu, saya kan terbuka deh. Kalau saya salah tolong dilarat karena saya terima tabayun. Kalau Anda di forex itu titip trading forex, apa Anda menghasilkan? Pada akhirnya habis kok kalau titip trading di forex. Anda titip trading ke siapa? Kepada fund manager di sana. Pertanyaannya fund manager itu dapat duit kalau apa? Kalau jual dan kalau beli dia dapat komisi. Oke, nice. Berarti dia akan jual beli terus, tidak peduli Anda untung atau enggak. Berikutnya jual belinya di mana mereka fund manajernya? Titipnya di mana? Di bandar. Pertanyaannya kalau bandar itu mau enggak kalah? Karena dia nelen loh. Setiap Anda beli, dia jual. Kalau Anda jual, dia beli loh. Dia nelen loh. Mau enggak Anda kalah? Enggak mau. Bandar yang terbaik seperti bandar saya yang di Perak, dia nyerah. Pak Tung jangan beli terlalu banyak. Sekarang udah kalah ember-emberan. Karena saya enggak bisa lempar, Pak Tung. Ini kalau kalah, saya hanya bisa lempar segini, enggak ada lawannya. Jadi tidak straight through proses. Yang namanya forex itu bisa STP, straight through proses itu Anda transaksi langsung ke bank-bank. Tapi kalau transaksinya kepada bandar, Anda bisa dibuat telat, dibuat begini, nggak tahu kenapa. Lu ini kan naiknya kan tinggi. Nah, tapi pada waktu transaksi kan transaksi harga dia boleh menentukan sendiri kok. Saya ulangi, harga dia boleh menentukan sendiri. Jadi Anda tidak straight through proses. Lupa harganya sana sini, ya harga saya beda, selisih sedikit. Lu sana naik, ya tapi naik tadi pernah turun. Jadi grafiknya bisa dibuat untuk Anda habis gitu ya. Jadi be careful gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nih. Kenapa kita harus benar-benar lanjut materinya Pak Diki? Passive income itu betapa pentingnya. Jadi, menurut majalah Forbes, kalau Anda kaya, itu definisinya adalah di atas $1 juta penghasilan Anda 1 tahun. Tapi menurut Buckminster Fuller, guru yang dikutip oleh Robert Kiyosaki, salah satu orang yang paling bijaksana saat itu, bahkan dia mempunyai 48 atau 49 gelar doktor tanpa harus di universitas, doktor matematika, doktor teknik sipil, doktor arsitek, doktor sastra dapat dari Harvard, doktor ekonomi, doktor gelar doktor banyak banget. Bahkan dianggap bahwa dia sama Albert Einstein waktu itu sama-sama ngetop, tetapi kalau dianggap siapa yang bawa manfaat kehidupan paling banyak, malah Buckminster Fuller. Tapi kalah kontroversial, rambutnya kalah jabrit, kalah apa, karena orangnya lebih kalem, tenang, begitu ya. Pak Diki, layarnya tadi, balikin lagi. Pak Diki, nih. Jadi menurut Buckminster Fuller dikatakan bahwa orang yang kaya apabila dia besok berhenti kerja, saya ulangi ya, orang yang kaya adalah apabila besok dia berhenti kerja, dia tanpa harus menjual asetnya, dia tetap bertahan hidup. Maksudnya kalau hari ini, dengan gaya hidupnya dia misalnya naik BMW, ya dia nggak jual BMW-nya terus ganti sepeda mini, enggak. Jadi tanpa harus menjual aset, dia mendapatkan income. Berarti passive income harus lebih gede dari pengeluaran A plus B. Nah, lanjut ini. Setelah dikurangi, gitu ya, hitung kondisi keuangan Anda A plus B-nya. Setelah Anda melakukan dikurangi apa? Dikurangi yaitu apa yang bisa Anda hemat atau yang tidak perlu. Lanjut, Pak Diki. Nah, apabila C atau passive income Anda sudah lebih gede dari A plus B, berarti Anda financial independent. Lanjut. Ada kata-kata penting nih. Kata-kata pentingnya nih, banyak orang kan kepingin, Pak Tung, saya kaya dulu, maka saya baru bebas merdeka. Ini yang miss. Kita harus perhatikan baik-baik bahwa kita itu merdeka dulu, gitu ya, baru nanti kaya raya. Saya ulangi ya kata-katanya ini. Lanjut Pak Diki. Jadi kita itu alangkah dulu bebas dulu, baru kita kaya raya. Kalau kita nggak ngerti berapa kita bebasnya, nih lihat pengeluaran Anda yang mana bisa dikurangi, setelah dikurangi total berapa jumlah pengeluaran Anda, bandingkan lagi dengan passive income Anda. Kalau masih lebih besar pengeluaran, goal pertama Anda adalah menciptakan passive income sebesar pengeluaran yang sudah disederhanakan. Lanjut. Pak Diki, lanjut. Contohnya sederhana, misalnya begini ya. Ketika Anda pengeluarannya, enternya kebanyakan ini Pak Diki. Sebelumnya, pengeluaran misalnya sudah sederhanakan Anda 2 juta per bulan. Asumsi hasil investasi Anda 12% net per tahun. Saya nggak tahu investasinya apa. Nanti kan ada jenis-jenis investasi yang kita bisa ada yang tanya, Pak Tung, rata-rata hasilnya Pak Tung investasi berapa? Saya setahun 18%. Loh, kok bisa gitu ya? Jadi kalau, loh Pak, itu 8% dari mana? Ya, saya dari macam-macam gitu ya. Ada yang dari bisnis saya, kok bisnis itu kayak misalnya di laundry itu kan bisa
50% setahun. Apakah semua? Enggak juga, enggak semua 50%. Ada yang 25%, ada yang 100%. Asik gitu ya. Tapi average-nya bisa 18%. 18% itu jauh lebih bagus dari Warren Buffett dalam the last 30 years. The last 30 years Warren Buffett 14%. Saya ulangi ya, Warren Buffett the last 30 tahun adalah 14%. Nah, sekarang begini, asumsi misalnya hasil 12%, nanti kalau 6% boleh nggak? Boleh. Makanya kita harus punya kecerdasan supaya kita hasil investasinya lebih aman dan lebih tinggi. Maka saya harus mencapai capital modal berapa? 200 juta. Teknik hitungnya bagaimana? 1% per bulan, maka per bulannya saya dapat 2 juta. Berarti saya sudah financially independent. Dulu saya punya 300 juta, dan kebutuhan pengeluaran saya cuma 2 juta. Saya financially sebetulnya independent. Tapi bukan financial freedom karena bukan gaya hidup yang saya inginkan. Nah, terus kemudian yang saya ceritakan, anak saya tambah besar, masuk TK, tambah badan, butuh biaya, ternyata pengeluaran 3,5 juta, saya bisa dengan active income. Nah, dengan active income kemudian saya masukkan ke dalam, misalnya deposito aja yang paling sederhana gitu ya, ataupun investasi yang lain, ternyata bisa menghasilkan passive income saya 5 juta sebulan. Pengeluaran 3,5 juta, pendapatan 5 juta. Saya financially independent. Jangan dianggap financial independent, wah harus triliun-triliunnya, enggak usah. Bebas dulu Anda, nanti baru bisa mikir. Lanjut nih. Jadi goal nomor 1 yang harus Anda tentukan, lanjut Pak Diki, pengeluaran yang sudah disediakan berapa, saya harus punya capital berapa. Dan asumsi Anda dapat bunga berapa, atau dapat income berapa, sehingga pasif income segini. Nanti kita ada perhitungannya. Lupa apa ada ya, nanti kita terus belajar. Makanya kalau kita terus belajar itu, investasi tanya banyak orang, Pak Tung, sekarang investasi apa yang paling menguntungkan? Paling menguntungkan itu ilmu pengetahuan kita dan keberanian kita. Masih ingat, timpang pendapatan cuma timpang 2 hal. 1 timpang pengetahuan, yang kedua timpang keberanian. Aha, harus. Kalau Anda aha, nggak harus, ya nggak jadi. Aha, harus. Mulai hari saya disiplin. Terima duit, sisihkan. Terima duit, sisihkan. Dengan terima duit, sisihkan, maka saya akan punya investasi yang bisa saya gulungkan, saya bisa milih jenisnya. Investasi pertama mana? Leher ke atas, dan hati yang keberanian Anda, gitu ya. Oke, mari kita lanjutkan dulu. Lanjut, Pak Diki, bentar. Nih. Passive income, masih ingat ada 3 macam? Nah ini income yang paling penting. Income ada 3 atau active income, yang kedua passive income, yang ketiga portfolio income atau kenaikan harga properti kita atau harga istilahnya aset kita. Nah 3 macam nih. 1, nih dari paper asset, deposito, saham, obligasi, surat berharga, royalti, license, ide yang dipatenkan dan menghasilkan uang tanpa harus bekerja. Nah ini dari paper asset. Nanti gitu ya. Kalau saya mau tanya, Pak Tom, bisa nggak kita dapat passive income besar tanpa modal? Ya, tetap ada modal sih, modalnya enggak banyak, tapi tetap bisa. Yaitu jadi apa? Jadi makelar. Makelar ada yang kecil-kecilan, ada yang makelar tengah, ada yang makelar besar. Langsung deh makelar besar yang saya ceritakan. Kalau Anda senang bergaul dan baik, punya teman yang banyak. Ini yang menarik. Kalau Anda senang bergaul, punya teman yang banyak. Saya beri contoh, partner saya pada waktu kita mau bangun yang namanya mana petanya? Oh, petanya sudah diringkas ini ya. Tanjung Lesung. Pada waktu saya membangun Tanjung Lesung, pada waktu saya punya partner namanya Oliver Tam dari Brisbane. Nah, Tanjung Lesung 1.500 hektar. Kita jadi istilahnya master developer-nya. Nah, itu yang namanya Oliver Tam, itu betul-betul dia jagoan untuk tanpa modal, dapat capital gain, dan dapat cash flow. Luar biasa dahsyat. Orangnya kaya, senang sosial, yang disumbangkan 90%, seru ya. Dia bilang kalau saya tidak pakai modal, ya tentu saja berapa saya akan sumbangkan, yaitu 90% akan saya sumbangkan. Itu dahsyat dan keren luar biasa. Nah, apa yang dia lakukan? Dia nyumbang, contohnya, rumahnya dia di atas di Brisbane, pemandangan view-nya gini di bukit, terus kemudian satu hari dia dilihat di India kelaparan. Dia bilang sama istrinya, kita jual rumah yang kita sumbangkan. Keren ya, rumahnya dijual, disumbangkan ke India. Beda agama, beda apa, masa bodoh, sumbangin aja, menyumbang ya nyumbang. Nah, sumbang, tapi dia tetap bisa pindah. Pindahnya ke rumah di pinggir lapangan golf, dia tetap pindah. Saya pernah nginep rumahnya beberapa kali. Dia nginep di rumah saya juga beberapa kali. Nah, dia yang terakhir ini dia jadi makelar luar biasa. Karena dia orangnya baik, banyak rezeki luar biasa. Di Afrika itu ternyata banyak sekali penjara yang kumuh dan kemudian tidak ada penghidupan, tidak ada apa. Satu hari dia kunjungan ke sana, dia mempunyai ide. Yuk, sumbang. Jadi dia nyumbang. Nyumbangnya apa? Nyumbang ayam dan peternakan ayam. Jadi dibangunkan peternakan ayam, dan kemudian dengan peternakan ayam, karena di Afrika tanahnya masih luas, ya, jadi peternakan ayam,
Jadi nanti hasilnya dibagi 3. Sepertiga dikirim ke rumahnya, sepertiga untuk ditabung untuk yang di penjara, sepertiga untuk sipirnya penjara. Nah, mendadak kepala penjaranya bilang begini, kamu luar biasa ya, kamu orang yang baik, terima kasih ya, wah puji Tuhan, gini-gini. Nah, si Oliver, haleluya, no, pokoknya no problem. Terus dia bilang, kamu punya nggak ini sipirnya penjara, kepala sipir penjara? Ini based true story gitu ya. Ngomong gini, kamu punya nggak teman di Tiongkok sana yang perlu emas atau bisa akses ke negara atau apa yang emas? Karena kita Afrika tuh banyak sekali tambang emas dan belum ada banyak sekali yang harusnya bisa dikirim. Tapi caranya gimana? Oh, caranya gini. Nanti dikirim di sana dulu, dilebur, dijadiin satu dulu, kemudian pakai standar internasional, baru masuk ke Tiongkok. Oke. Kamu punya kenalan nggak? Langsung dia bilang, ada. Dia jagoan makelar. Dia cari kenalannya di Hong Kong, di mana, di Tiongkok. Akhirnya ketemu. Dan begitu sudah ketemu, apa yang dia lakukan? Dia bilang, oke, deal. Nah, dia spesialis deal besar. Dari dulu dia deal tambang batu bara, kemudian deal perumahan, termasuk dengan saya deal yang namanya Tanjung Lesung itu tadi. Boleh dikata dia tanpa modal, yang modalin orang lain. Kayak tambang emas ini, dia nunjukkan saya. Si Patung, no, nah, si, no, ya, Mr. Tung, dia manggil Patung juga saya sama saya. Dia orang Malaysia, tapi tinggal di Brisbane. Si Mr. Tung, si Patung, nih lihat. Nah, this year I got 950,000 US dollar ditunjukin sama dia. How can it be? Ya, I get the percentage. Every gram dia dapat sekian dolar. Kemudian dari sana dia dapat sekian dolar juga. So how you audit it one? Oh, I have agreement that I can audit it, but they can. Jadi mereka can be trusted. Jadi mereka sudah bisa dipercaya. Jadi setiap kiriman cocokin yang sana lapor, yang di sini lapor. Oh, kirim sekian dia dapat komisi. Nah, dan cuma ngenali doang dapat passive income 950,000 US dollar setahun. Enak atau nak nan? Nak nan. Oke, Pak Kelvin Tanjes, nak nan. Nah, tapi inilah yang terjadi. Contohnya, dia ada alat satu yang namanya untuk menyembuhkan luka, menyembuhkan begini. Dia datang dari bawa orangnya presentasi di Indonesia. Saya dengan Pak Cahyadi itu salah satu pemegang saham di Jababeka Group, karena kita sering garap proyeknya Jababeka yang di Tanjung Lesung pada waktu itu, kita berikan, nah, kemudian dia datang, presentasi dia, Pak Tung, ini gini, I give you percentage, kalau ini bisa masuk di Indonesia, I give you percentage, ini gini-gini, menurut kamu bagaimana? Nah, dia spesialis untuk menggabungkan orang, dan dia dapat persentase. Dan dia tanpa modal, ini yang sangat-sangat menarik. Nah, oke, mari kita lanjutkan ya. Mari kita lanjutkan. Nih, Pak Diki, lanjut ke halaman berikutnya. Tapi tadi loh, kata-kata saya, Anda bukan kaya dulu baru bebas. Anda bebas pun kemungkinan Anda kaya lebih besar. Untuk itu ya, nih, mari lanjut nih. Passive income, properti sewaan, bagi hasil, dan bisnis yang jalan tanpa kita. Nah, saya fokus mengembangkan paper asset, saya punya. Yang kedua, properti saya sewakan dan bagi hasil, saya punya. Yang ketiga adalah bisnis yang jalan tanpa saya punya. Nah, untuk itu Anda harus belajar toh. Belajar tentang investasi, tentang deposito, tentang obligasi, tentang license, ide yang dipatenkan, caranya gimana, properti, kemudian sewaan bagi hasil, caranya gimana, perjanjiannya bagaimana, bisnis yang autopilot, Anda harus belajar. Lanjut, Pak Diki. Yo. Lanjut nih. Oh, ini Tanjung Lesung. Wow, ini boleh nih fotonya Tanjung Lesung. Ada yang mau? Nih, 1.500 hektar kita buat itu kalau ini ada sekian puluh hotel di sini gitu ya. Ada lapangan golfnya kita buat ini rencana Tanjung Lesung. Jadi sebetulnya itu jadi kalau yang ada panah di pojok sebelah kiri itu view to Krakatoa. Jadi jalannya ada. Itu kita desainnya yang pertama kali kita buat desain seperti ini gitu ya. Tapi inilah proyek saya. Akhirnya diambil alih sama Jababeka Group di backdoor listing, ya saya di cash out sebagai seorang istilahnya master developer yang awal gitu ya. Terus kemudian banyak tantangan ini. Ketika saya tidak ngikutin lagi sudah banyak tantangan gitu ya. Bahkan saya disuruh kembali Patung jadi presiden direktur saja di sini. Mau gaji berapa? Berat. Mau saya jadi master developer boleh nggak lagi gitu ya. Jadi master developer oke. Dapat persentase dari semua penjualan. Nah, dan gitu ya. Wani piro ya ini Mas ini. Ya oke. Saya juga mulai berhayal, Pak, sama, enggak masalah. Mirip desain luar negeri. Ini desainernya siapa? Desainernya adalah Desmond Brook, arsiteknya Versace Hotel. Anda cari arsitek Versace siapa? Desmond Brook. Lah ini arsitek saya juga. No. Ini seru toh gitu ya. Oke, mari kita lanjutkan lagi, Pak Diki. Yo, lanjut. Oke, lanjut. Silakan, lanjut. Nah,
Nih, lanjut Pak Diki, lanjut, enter. Nah, ayo lanjut. Lanjut. Berarti Anda perlu ini, exercise. Passive income bisnis yang bisa menghasilkan uang tanpa bekerja. Lanjut. Nih. Enak toh. Jenis-jenis ada tadi. Money, ya money making money. Anda harus menghasilkan uang tanpa deposito Anda, license Anda. Anda apa? Properti Anda sewakan. Jadi Anda please sekarang mulai kalau Anda sudah mengerjakan PR, mestinya sudah ada karena Anda sudah mengerjakan PR, yaitu passive income Anda sudah ada belum? Kalau belum, lah kenapa tidak? Anda mulai memikirkan jenis-jenis apa sih? Misalnya saya nulis ya, dari properti itu saya bisa dapat dari mana ya? Oke, sewakan apartemen, sewakan kos-kosan, punya hotel, punya rumah bedeng, terus kemudian punya sawah dibagi hasilkan, punya walet, punya apa lagi? Nah, Anda mulai exercise. Oh, ada jenis-jenisnya ini toh. Oke, bisnis-bisnis yang menghasilkan uang tanpa kerja apa? Indomaret. Ya, Indomaret misalnya gitu. Laundrynya Patung itu DWL gitu ya. Masih ada kerjanya sih kalau Anda istilahnya kan ini jadi Anda kerjanya ya buka, ngambilin duit. Ada nggak? Wadah, nanti kadang kalau mesin rusak ya Anda harus telepon sama orangnya akan datang, tetap ada kerjanya tapi tidak kerja sebanyak yang tiap hari harus dikerjain. Saya akan cerita. Kenapa pasif bisnis ini penting sekali? Gini ya, Pak Diki, apakah sudah diketik itu? Bahwa manusia itu diciptakan ternyata sekitar, ada yang bilang 1 juta, ada yang bilang 3 juta tahun yang lalu. Para ahli masih belum sepakat. Lah, oke deh kita sepakatin tengah lah, bukan 1 juta, bukan 3 juta, tapi 2 juta ya. Terus kemudian berikutnya, kenapa manusia baru maju? Kemajuan manusia, kalau ini para ahli sepakat. Nih ya, ini tata surya lahir 4,7 miliar tahun yang lalu. Kemudian lanjut Pak Diki, lanjut. Planet bumi 600 juta tahun yang lalu. Manusia ada sekitar 2 juta tahun yang lalu. Nah ini kan kadang 1 juta, ini para ahli tidak sepakat. Tetapi para ahli sepakat, ternyata aneh gitu ya. Bahwa manusia baru berubah. Berarti secara ekonomi, politik, sosial, teknologi, sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi sampai 8.000 tahun sebelum Masehi. Atau 7.000 tahun sampai 10.000 tahun yang lalu. Ini para ahli sepakat semua. Karena ada bukti-buktinya. Gitu ya. Jadi ada bukti-buktinya. Ini bukan planet bumi, Pak Diki. Planet bumi dengan tata surya. Kehidupan di planet bumi ada sejak di 600 tahun yang lalu. Saya ulangi ya, tata surya itu ada 4,7 miliar, kemudian ada kehidupan itu 600 juta tahun yang lalu. Sekarang sudah ada 1 juta lebih spesies katanya gitu ya. Terus kemudian, oke, tidak apa-apa, nanti kita lanjutkan dulu, Pak Diki. Lanjutkan, ya. Why? Pertanyaan saya, kenapa kok, tunggu dulu, Pak Diki. Kenapa kok manusia baru berubah 7.000 tahun? Yang 1.993.000 tahun yang lalu ngapain aja nih manusia? Nih, ternyata gini, ternyata yang nih, karena 1.993.000 tahun yang lalu manusia sibuk berburu. Karena dia sibuk berburu untuk cari makan, dia tidak bisa berpikir. Waktunya berpikir untuk meluangkan supaya berburu lebih canggih, supaya begini, yes, ini untuk masak, ya dia mikirkan, tapi dia tidak terlalu banyak penemuan yang membuat dia hebat. Ini yang menarik. Tapi ketika 7.000 tahun yang lalu, ini terbukti memang yang namanya Anda boleh cari deh Wikipedia. Nih, kalau Anda mau cari di Wikipedia ada ini. Di Wikipedia itu yang namanya sejarah manusia. Anda cari sejarah manusia sejarah manusia. Ini sampai tadi saya foto saya kirimkan ke Pak Diki, enggak tahu sudah dikirimkan belum ini. Jadi ternyata zaman dulu itu manusia baru mulai perubahan yang sangat dahsyat itu sejak manusia bercocok tanam dan beternak nih. Nih, membudidayakan tumbuhan dan hebat. Revolusi ini. Nah, nih ya. Pak Diki tadi yang saya foto kelihatan enggak? Waduh, enggak kelihatan ini. Wikipedia ini. Yang saya foto sudah saya kirimkan ke Pak Diki. Nah, ini kelihatan enggak gini? Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, ini. Jadi di sini di Wikipedia sudah jelas juga, saya bacakan ya, bahwa antara 8.000 dan 5.000 tahun sebelum Masehi atau 7.000 tahun sampai 10.000 tahun lalu, revolusi tersebut merupakan titik perubahan besar dalam sejarah umat manusia. Karena sejak masa itulah mereka mampu membudidayakan tumbuhan dan hewan. Seiring dengan perkembangan pertanian, gaya hidup nomad tadinya berpindah, berubah menjadi gaya hidup menetap dan menjadi petani. Kemajuan pertanian ini mengakibatkan pembagian strata pekerja dalam usaha panen, pembukaan strata dan membuat terjadinya perkembangan kota-kota, kota kuno, seperti pinggir danau dan sungai, dan akhirnya menjadi negara. Nah, ini yang menarik. Dan ini bagaimana sih ceritanya, gitu ya? Ceritanya tadi, misalnya si Joni ini tadi, namanya dulu Joni bukan ya, namanya apa ya, makhluk purba ya, namanya Pithecanthropus erectitrus, nah misalnya gitu. Nah si Pithecanthropus ini, si P ini tadinya berburu, sekarang sudah tidak berburu nih, ternak ayam,
ternak menggembala domba, menggembala kambing, terus kemudian dibiarkan di padang savana, dia santai-santai, dia rileks-rileks, kemudian di bawah pohon, kemudian dia lagi di rumput, mendadak dia punya waktu luang untuk berpikir. Ketika dia punya waktu luang berpikir, dia nonton kotekannya. Loh, kok kotek aku jelek ya? Ya sudahlah, dicopot, nggak ada orang lain. Dikerok-kerok sama pisaunya dia, dikerok-kerok. Wah, jadilah seni koteka. Nah, seni budayanya jadi maju. Demikian juga nih, ada si Pithecanthropus yang namanya Amir, kalau tadi Joni misalnya nih, Amir, wah dia sedang menggembala kambingnya di tepi sungai, kan hidupnya mereka biasanya mepet-mepet tempat air. Terus kemudian, wah sambung ke laut, wah ini kok ada kayu hanyut, nah, dia berenang-berenang sambil megang kayu, loh kok enak, wah bisa hanyut, wah seluncur, nah, cobalah saya berdiri, boleh, waduh, nggak bisa nih kalau pohon begini, mungkin dia dipasah, jadilah seni apa? Surfing, wah olahraga surfing, yes, canggih. Kemudian si lagi misalnya, tadi Joni, ini Amir, ini Hasan gitu ya, nah Hasan ini juga karena punya waktu nganggur-nganggur, wah ini baju ini jangan cuma baju kulit ditaruh sini dong. Dikasih kerah deh, dikasih begini. Karena dia punya waktu, makanya dia berkreasi. Karena dia berkreasi, dia membuat nilai tambah. Dia membuat nilai tambah mendadak bagus. Kemudian mendadak si Hasan ini nonton si Amir. Wow, kamu ngapain? Oh, saya lagi surfing. Wih, gini. Keren juga loh. Caranya gimana diajarin? Si Amir nonton Hasan, bajumu juga keren. Yuk kita barter. Nah, mulailah terjadilah barter. Nah, saya bisa cerita terus bagaimana pertumbuhan ekonomi dari barter tadi sampai terbentuk negara, sampai negara nyetak duit terus, dan duitnya itu bisnya tadinya kwitansi emas, sekarang kemudian mendadak jadi angin, jadi in God we trust, ya sudah, sebenarnya bukan in God we trust. Anda in money tadi, in trust, Anda percaya bahwa uang ini bisa ditukar, ya sudah. Kalau orang tidak percaya, hancur. Nah, ini makanya harus hati-hati terhadap Anda uang. Sekali lagi, menurut Om Lim masih ingat? Orang yang kaya bukan karena dia banyak uang, tapi dia kaya karena dia menghasilkan, dia punya mesin uang, punya aset yang produktif, punya aset yang menghasilkan uang. Itu orang kaya yang benar gitu ya. Nih, jadi sekarang kita tambah lagi ya. Jadi pertanyaan saya, kenapa hari ini begitu banyaknya orang sibuk berburu? Padahal kemajuan datang karena kita bercocok tanam dan beternak. Anda berburu apa? Anda berburu uang. Kejar uang. Kenapa tidak loh? Awal karir boleh nggak Anda berburu uang? Boleh dong, bekerja boleh dong. Tapi jangan sampai semua ayam yang ditangkap disembelih, semua angsa yang ditangkap disembelih, kambing yang ditangkap disembelih, sapi semua disembelih. Itu budaya orang miskin. Orang kaya enggak, tangkap dulu disimpan, biar beranak pinak, biar telurnya dulu. Telurnya yang diambil. Ayo lanjut Pak Diki materinya. Jadi bedanya pasti orang miskin dengan orang kaya. Orang miskin kerja itu untuk sibuk gaya hidup. Beli handphone, beli mobil, pengen keren aja, pengen tampak kaya, seperti yang saya ceritakan kemarin. Nah, orang kaya enggak. Tujuannya bekerja atau tujuannya bisnis orang kaya, beda sekali. Kalau tujuannya orang miskin bekerja, yaitu kerja supaya dia punya duit, duitnya supaya dia untuk membayar gaya hidupnya. Pengen punya rumah, nyicil rumah, boleh nggak? Boleh, karena rumah itu secara umum penting dan harganya naik. Nyicil yang paling boleh itu cuma nyicil rumah, saya bilang gitu. Nyicil yang lain-lain tunggu dulu deh, tunggu dulu. Mobil jelek dulu enggak apa-apa. Naik kendaraan umum oke dulu, enggak perlu kebanyakan gaya. Masih ingat gaya sebanding lurus dengan tekanan. Apabila Anda dalam hidup ini banyak tekanan, berarti ada kebanyakan gaya. Orang kaya percaya bahwa mereka bekerja mengumpulkan uang. Yes, aktif income, berburu, dapat ayam, dapat kambing, dapat sapi, ya, tapi dikumpulkan untuk diinvestasikan dulu, diternakan dulu. Dan kemudian mereka menciptakan passive income yang membayar gaya hidupnya dia. Orang miskin dapat beli handphone, ikut tamasya, selfie, foto di Instagram, keren, tampak kaya, goblok. Duitnya bagus, duitnya habis, gaya doang, dapat like, untuk apa? Kaya sesungguhnya, paling penak itu kaya sesungguhnya. Kaya sesungguhnya passive income cukup membayarin gaya hidup Anda. Lanjut Pak Diki, nih lanjut nih. KPR boleh, nih KKP, saya KKP loh. Tapi tidak masalah yang bayar passive income saya, oke juga. Nih, ketika orang miskin penghasilannya meningkat, langsung gaya hidupnya meningkat. Makanya yang namanya hidup treadmill, hedonisme itu kalau orang bilang toh banyak orang lahir. Ketika lulus kuliah, kemudian dia mulai bekerja. Ketika mulai bekerja, ya dia mulai nyicil sepeda motor. Setelah nyicil sepeda motor, naik pangkat. Dari sales sekarang jadi supervisor. Loh, masa sales supervisor
motornya jelek, wah, harus Honda CBR. Nyicil lagi, coba perhatiin. Nyicil lagi, gaya hidupnya meningkat. Gaji belum seberapa, duit belum punya, passive income nggak ada, sibuk gaya dulu. Ya memangnya orang miskin, gitu kan. Sayang ini nggak diajarkan di sekolah dulu, saya gemes sekali. Gemes. Sudah, saya ajarkan sendiri sebelum nunggu sekolah. Oke, mari kita lanjutkan.